ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu sekalian, tulab wa talibat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang kembali mentakdirkan kita bisa kembali berkumpul, bisa kembali bersama-sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali melanjutkan kajian kitab Syarah Umdatul Ahkam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah kita, tentunya pengajian kita ini sebagai amal soleh kita malam hari ini. Allahumma amin. Kemudian semoga Allah memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya, kemudian memberikan kepada kita kemudahan di dalam memahami apa yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran atau oleh Nabi SAW melalui hadis-hadisnya yang mulia. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini ya, setelah kita kajian ya sebulan lebih, maka kita masuk di hadis yang pendek. Hadisnya pendek sekali, tapi mudah-mudahan kita bisa banyak memetik faidah di dalamnya. Hadisnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat, beliau mengatakan atau pernah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun. Yu'jibuhu tayammun. Tayammun, bukan tayamum, tapi apa? Tayammun. Fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Kata Aisyah,
Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yu'jibuhu, beliau sangat mengagumi atau sangat menyukai. At-tayammun, at-tayammun itu mendahulukan yang kanan-kanan, menyukai yang kanan-kanan. Fi tana'ulihi, di dalam mengenakan sandal. Allahumma shalli. Make sandal. Nabi itu menyukai mendahulukan kaki kanan. Nah, terus kita ikut pakai sandal karena Nabi kita mendahulukan kaki kanan, kita pun mengikuti mendahulukan kaki kanan karena mengikuti siapa? Mengikuti Nabi. Berpahala apa tidak? Berpahala. Pakai sandal saja berpahala. Kalau misalnya kita tuh ternyata suatu waktu kiri dulu pakai sandal tadi, lupa kanannya belakangan, kira-kira dosa apa enggak? Dosa apa enggak? Enggak dosa, cuman enggak dapat pahala. Enggak dapat pahala karena apa namanya? Tidak seperti Nabi, tidak seperti yang dicontohkan Nabi. Tapi kalau sengaja menyelisihi Nabi, padahal dia tahu Nabi suka yang kanan-kanan, justru dia malah menyelisihi Nabi, dia tidak suka mengikuti Nabi, ini perkaranya lain, ya, perkaranya lain. Bukan perkara kiri dulu atau kanan dulu, tapi perkaranya karena dia tidak suka dengan Nabi, karena dia sengaja menyelisihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu. Yang kedua, wa tarajjulihi. Tarajjul itu nyisir kanan dulu, baru kiri, nyisir wae dapat pahala. Ya, tapi ingat kaidah dasarnya, innamal a'malu binniyat, harus diniatkan nyisirnya, maka ikut Nabi dapat pahala. Wa tuhurihi, dan di dalam tuhur itu maksudnya adalah bersuci, di dalam bersucinya, misalnya maksudnya adalah wudunya, mandinya, ya, itu semua jadi pahala. Wudu kanan dulu baru kiri, kalau anggota wudu yang dua. Kalau misalnya wudu kiri dulu baru kanan, wudunya sah apa enggak? Sah apa enggak wudunya? Tetap sah. Cuman tidak dapat keutamaan meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi sya'nihi kullih, dan di semua, ya, di semua keadaan. Di sini dikait oleh ulama, yakni al-istatobah, di semua perkara yang baik-baik. Jadi mendahulukan kanan di semua perkara yang baik-baik, atau di semua perkara yang lebih baik, yang lebih baik. Nah, jadi di sini hadis ini sangat pendek, ya, sangat pendek. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, dikeluarkan juga oleh Imam Muslim, juga Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Nah, sekarang kita baca dulu penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam. Yang pertama adalah gharibul hadis. Gharibul hadis.
Pertama adalah lafadz yujibuhu at-tayammun. Tayammun, di atas mimnya ada tasdidnya, tayammun. Maksudnya adalah yufaddil taqdimul aiman, mengutamakan, mendahulukan yang kanan alal aisar, atas yang kiri. Mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Atas yang kiri. Karena kata Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin, at-tayammun yamun wa barakah, atau sababun lijalbil barakah. Jadi mendahulukan yang kanan ini adalah keberkahan. Mendahulukan yang kanan ini menjadi atau sebab menariknya keberkahan. Memuliakan yang kanan ini sebab bisa menarik keberkahan. Oleh sebab itu yuhibbuhu, ya, kana Nabi SAW yuhibbuhu. Oleh sebab itu Nabi SAW menyukainya, ya, menyukainya. Sebagaimana telah diberitakan oleh istri Nabi secara langsung, yakni Aisyah radhiyallahu taala anha, wahia, di mana Aisyah itu adalah a'lamun nas bi ahwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling berilmu, paling tahu tentang siapa? Tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, utamanya adalah perkara-perkara yang dilakukan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utamanya adalah di kamar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah lah yang mengabarkan apa? Mengabarkan hadis tentang salah satu doa Nabi, di mana kata Aisyah, aku pada malam hari kehilangan Nabi. Kemudian aku raba, tak, nggak taunya Nabi sedang berdiri, terpegang kakinya, sedang sholat. Di saat sedang sholat itulah Nabi membaca doa. Nah, dari sini lalu Aisyah meriwayatkan doa yang dibaca oleh Nabi tersebut. Nah, dari situ berarti doa di saat sholat malam atau bacaan di saat Nabi sholat malam itu terdengar oleh utamanya adalah istri yang ada di sebelahnya. Berarti kira-kira pelan apa agak diangkat? Agak diangkat. Kalau pelan misalnya kan nggak jelas. Sementara Aisyah ini dengarnya jelas doa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kedua, apa sunnah yang kita dapat ilmunya? Berarti Nabi itu kalau tidur lampunya gelap, lampunya dimatikan. Dua. Apalagi ilmu yang kita dapat, berarti sholat dalam kondisi gelap, sholatnya sah apa enggak? Sah, sholatnya sah. Karena Nabi sholat itu gelap. Buktinya Aisyah nyari-nyari, kemana? Ya kan? Emang Nabi nggak bisa nyalain lampu uplek? Bisa nggak? Lampu kecil? Bisa. Nah, berarti di antara sesuatu yang diajarkan, syariat yang diajarkan oleh Nabi SAW itu adalah kalau tidur lampunya dimatikan. Nah, tapi anak-anak sekarang ini nangis kalau lampunya dimatikan. Kenapa? Karena nggak biasa, ya, nggak dibiasakan dari kecil. Begitu lampu mati nangis. Cuman kalau dibiasakan, insya Allah enggak. Kenapa? Kan sudah biasa. Oh, berarti malam, gitu kan? Begitu bangun gelap. Oh, berarti malam ini. Walaupun kalau kita karena kita pakai listrik, ya,
Di ruangan kamar itu bisa dimatikan, tapi yang di luar masih dinyalakan, tetap nggak gelap banget ya. Tapi intinya di ruangan kamar itu usahakan dimatikan. Matiinnya ngapain? Neladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dapat pahala nggak? Dapat. Tapi di saat kita mau cetek ini, kita ingat tuntunan Nabi. Oh iya, Nabi dimatikan. Tak. Perkataan apa yang diucapkan ini kalau misalnya jadi ilmu yang bermanfaat, saat kita mau matiin lampu, datang dia ilmu. Ingat datang. Maksudnya itu ingat Nabi. Ingat Nabi. Nabi tidurnya dipadamkan lampu, ilmunya datang. Kalau ilmu yang nggak datang ke kita, walaupun kita pernah ngaji, ya lupa aja, nggak ingat. Nabi itu sederhana. Nah ya, nah, kira malu kita cerita ini ya. Jadi apa? Kadang ada orangnya berdua, rumahnya kamarnya 6 misalnya kan. Yang lainnya untuk siapa? Untuk jin, untuk tidur setan gitu. Jadi harusnya ngambil dunia itu supaya tidak berlebihan, secukupnya. Sampai mana tadi? Oh iya. Jadi banyak banget ya teladan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus, fahuwa yadullu ala masyru'iyatihi. Nah, ini menunjukkan disyariatkannya. Walaupun hanya perkara tersebut adalah perkara-perkara yang sifatnya itu mandub itu sebuah anjuran, atau ijab itu maksudnya wajib. Nah, ini menjadi syariat walaupun hanya sebatas anjuran, tidak wajib, tetap disyariatkan. Tetap disyariatkan. Apa yang disukai Nabi, kita mengikutinya, insya Allah berpahala. Dan ini disyariatkan. Contohnya misal kalau baju, kanan Nabiyu Sallallahu Alaihi Wasallam ahabbu siyab, yang paling disukai baju oleh Nabi baju apa? Al-qamiso. Baju yang disukai oleh Nabi itu baju gamis. Baju gamis. Berarti kalau kita misalnya beli gamis, kita niatkan karena Nabi suka dengan gamis, saya juga harus suka dengan gamis. Gamis adalah baju yang paling disukai oleh Nabi SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadisnya apa? Kana ahabbu siyab ila Rasul al-qamiso, gamis. Wa dzalika li'annahu asturu lil badan. Karena baju gamis ini adalah yang paling menutup badan ini, paling menutup dibandingkan yang lain. Contoh yang lain itu misalnya kita pakai kemeja. Sholat pakai kemeja, terus pakai celana panjang. Baik. Kalau dia ruku, itu kan kemejanya nggak nutup bagian belakang dia. Ngecap enggak? Ngecap. Berarti kurang menutup kan? Maksudnya kalau pakai gamis ini lebih menutup. Lebih apa? Lebih menutup. Nah, seperti itu ya. Makanya ini lebih utama. Nah, tetapi kadang-kadang kita itu kadang-kadang sebagian penuntut ilmu itu malu juga pas pulang itu maunya apa? Pakai baju yang biasa, pakai topi kalau bisa ya, pakai topi. Nah, harusnya nggak malu, jangan malu. Ini adalah pakaian yang paling disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia paling menutup. Yang kedua, wa aktsaru tawadian. Pakai baju gamis ini lebih banyak tawadhunya.
Lebih banyak apa? Tawadunya. Misal ada orang nih ya, ada orang pakai gamis, pakai peci, terus gara-gara disalib orang marah-marah. Kira-kira orang akan pikir gimana? Oh, wah itu awalnya begamis, bepeci, cuman disalib baik, marah-marah. Ada sesuai nian, gitu kan kata uang. Nah, jadi apa namanya? Kadang-kadang kita itu dengan apa yang kita kenakan itu bisa menjadi pendorong agar kita bisa menjadi apa? Menjadi tawadu. Ya, menjadi apa? Tawadu. Tawadu itu lawannya apa? Apa lawan tawadu? Takabur, ya kan? Kalau tawadu merendah, kalau takabur meninggi. Nah, meninggi. Pakai gamis itu kata ulama itu menyebabkan orang tersebut menjadi lebih tawadu, menjadi lebih tawadu. Kemudian apa? Yang kedua, warna yang paling disukai Nabi. Walau nuhu al-bayan, yang paling disukai Nabi warnanya itu putih. Ya, putih, warna putih. Nah, kalau begitu, kalau nggak pakai baju putih, nggak disukai Nabi? Bukan. Maksudnya yang lebih disukai, yang lebih utama, gitu ya, lebih utama. Nah, sudah, kita lanjutkan sampai mana tadi? Allah, setiap perbuatan yang disukai Allah dan disukai Rasulnya ini menunjukkan disyariatkannya. Ya, menunjukkan apa? Disyariatkannya. Di dalam berpakaian dahulukan yang kanan, di dalam pakai sandal dahulukan yang kanan. Tapi kalau melepas sandal, yang mana yang dulu? Kanan dulu atau kiri dulu? Kiri dulu. Kiri dulu. Kalau pakai kanan dulu, kalau keluarnya atau melepasnya kiri dulu. Kalau masuk masjid kanan dulu. Kalau keluar masjid kiri dulu. Berarti kalau keluar masjid buruk? Bukan begitu. Maksudnya apa? Lebih, coba kan gini, lebih baik mana tanah di dalam masjid dengan tanah di luar masjid? Lebih utama mana? Lebih utama di dalam masjid. Karena kata Nabi apa? Wa khairul biqa, sebaik-baik tempat di atas permukaan bumi apa itu? Al-masajiduha, masjid-masjidnya. Maka kaki kanan ini harus, kalau mau meninggalkan kebaikan, dia harus paling belakangan untuk meninggalkan kebaikan ketimbang kaki kiri. Nah, wa tarajjulihi, tasrihu sya'ri ra'sihi, nyisir rambut kepala. Walihiyatihi bil misti, nyisir jenggot. Nah, jenggot nyisiri kanan dulu. Kayaknya kita nggak ingat nyisir gini aja kita mah ya, lurus baik. Nah, jadi setelah tahu ilmu apa? Kanan dulu, baru kiri. Untuk apa? Untuk nyari pahala. Kalau nggak ada jenggot, dia nyisir apa kalau nggak ada jenggot ya? Kanan dulu, belum dibalik ke mulut. Mending kalau jenazahnya kecil, nah gendut jenazahnya, itu balikannya berat, ya kan? Yang mandi itu kadang-kadang sampai keringetan mandi ini. Nah, kalau kita mau simple, ya siram aja seluruh rata badan, selesai. Sah enggak mandinya? Sah mandinya, cuman nggak dapat keutamaan. Karena yang dicari itu adalah pahala, ya. Di dunia ini seolah pahala itu diremehkan, tapi di akhirat pahala tersebut betul-betul kita sangat mengharapkannya, ya. Kita sangat mengharapkannya agar kita bisa selamat, Wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis.
Misalnya dua tangan ini terkena najis, yang mana didulukan? Yang kanan dulu, baru yang kiri. Kedua kaki terkena najis, yang kanan dulu, baru yang kiri. Ngikut Nabi, dapat pahala. Makna secara ijmali, min fadli ummahatil mu'minin, di antara keutamaan ummahat, ibu-ibu kaum muslimin, maksudnya adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, la siyaman, lebih-lebih al-hafidah yang banyak hafalannya. Aisyah ini banyak hafalannya. Makanya kalau ingin meneladani istri Nabi, para perempuan harus banyak hafalan. Banyak hafalan Quran, banyak hafalan hadis, gitu. Maka akan jadi yang utama. Yang mana di zaman kini orang tuh gak mau hidup yang susah-susah, gak mau hidup berat-berat, hidup sulit-sulit. Ya, pada sedikit yang mau ngapal, itu sedikit. Padahal itu untuk menjadikan dia hamba Allah yang utama. Sebagaimana istri Nabi Aisyah ini, kenapa ia utama? Pertama, al-hafidhah. Nah, banyak menghafal hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-alimah, yang kedua, utamanya Aisyah ini karena beliau itu berilmu. Nah, ilmu itu akan menyebabkan seseorang menjadi utama. Dengan ilmu orang akan hidup hati-hati. Tanpa ilmu orang sembrono. Urusan dunia sembrono, urusan rizki sembrono, urusan ibadah juga sembrono. Ya. Kita sekarang melihat di media orang ibadah bermacam-macam. Ada yang zikir, joget-joget. Itu gara-garanya apa? Tidak berilmu, sehingga jadi apa? Ibadahnya sembrono. Orang tidak peduli lagi harta haram. Sebabnya apa? Sebab tidak berilmu. Padahal Bapak Ibu sekalian rahimani rahimakumullah, ada hadis Nabi SAW. Nabi SAW pernah bersabda gini, manik tato'a haqqo mri'in muslimin. Ini hadis ada di dalam kitab Bulughul Maram. Biyaminihi, barang siapa yang merampas hak seorang muslim, mengambil hak seorang muslim, biyaminihi, dengan sumpahnya. Dengan apa? Dengan sumpahnya. Maka Nabi mengatakan apa? Faqad aujaballahu lahun nar. Maka sungguh Allah telah mewajibkan untuknya neraka. Ini Masya Allah, ini ngeri banget ini. Siapa yang merampas hak seorang muslim dengan sumpahnya? Biasanya yang suka sumpah-sumpah tuh apa? Banyak, bisa saksi, bisa pedagang. Berapa pisang ini? Sekilo 10.000. Mahal nih ya, 10.000. 5 baik kalau ya. Aku nih nak jual lagi. 5 baik kalau. Dak kanan tuh modal bela ada dapat 5.000. Modalnya lagi tidak dapat, demi Allah sumpah, ya kan? Sumpahnya. Kalau kau beli 6.000, 1.000 aku ngambil cuma ya, 1.000, sumpah aku demi Allah. Mana dia pakai peci, berjenggot, ya. Bersumpah pula. Percaya ada orang? Wah iya, akan ada memang ini bohong, akan ada. Makanya kadang-kadang dusun sana ada yang cerita kan.
kalau ada wong cak kamu ini galak akunya. Jadi di dusun, nggak disebut wongnya ya, dusun Tanjung Raya sana ada wong berjenggot, ya kan, nakok, ya kan. Jadi karena bukan berjenggot baik, tapi dia berilmu gitu. Jadi jujur gawenya tuh, kalau bre ya bre, kalau nakok ya nakok. Jadi wong yang itu tuh iri ya, aku kalau ada wong cak kamu itu ya sudah kebon aku takut lah, ya kan. Jadi memang casing juga bisa bikin wong percaya gitu ya. Nah, apalagi bersumpah dia demi Allah. Nah, ya, maka wong jadi percaya. Ya udahlah, aku beli. Padahal ya. Padahal dia itu bohong misalnya. Padahal modalnya cuma 3.000 dari dusun tuh. 3.000. Kalau dibeli 5.000 dia dapat 2.000. Cuman kurang banyak gitu kan. Kurang banyak. Akhirnya dia bersumpah. Nah, kalau misalnya itu untuk urusan bohong, dosa lagi. Tapi kalau untuk urusan harusnya ini jadi milik ini, tapi karena dia bersumpah bahwasanya orang ini bukan pemiliknya, akhirnya berpindah hak tadi kepada orang yang bukan semestinya, maka dia berarti apa? Telah mengambil hak orang lain. Apalagi kalau orang yang punya harta tadi adalah muslim, maka apa kata Nabi SAW? Faqad aujaballahu lahun nar. Allah telah mewajibkan baginya api neraka. Wa harrama alaihil jannah, haram atasnya surga. Ngeri enggak ini hadis ini? Ngeri. Yang ngeri lagi lihat ujungnya. Kata sahabat gini, faqala lahu rajulun, berkata seseorang, wa in kana syai'an yasira ya Rasulullah. Walaupun itu perkara yang sepele ya Rasulullah, perkara yang remeh-temeh. Ya, jadi dia tuh wa in qadiban min araq. Iya, walaupun itu hanya satu dahan dari ranting araq. Apa itu? Kayu siwak. Jadi yang diambil secara zalim itu kayu siwak, bukan punya dia tapi dia ambil secara zalim. Mahal mana Pak siwak sama apel sebutir? Azan. Enggak nyambung banget kalian. Setanya iwak, siwak sama apel, malah azan. Imbang lah, anggaplah imbang. Jadi kalau misalnya ada apel diambil dengan cara yang zalim, berarti ancamannya apa? Wajib masuk neraka. Waduh, mana dulu cedolan sekotak dibalik. Mana? Nah itu ada kait. Idza kana mustahillan li fi'li. Kalau orang yang melakukannya tersebut menganggapnya itu halal. Menganggap apa? Boleh-boleh saja. Yang kedua, walam yatub, dan dia tidak bertobat. Nah itu hak dia neraka. Dia tidak bertobat. Yang ketiga, wa yaruddal haq li ahli. Nah, kalau dia tobat berarti dia harus mengembalikan hak kepada yang punyanya. Nah sudah sampai sini dulu, azanlah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim al-alimah. Istri Nabi ini utama karena berilmu. As-Siddiqah, gelar beliau dijuluki dengan As-Siddiqah. Siddiqah artinya apa? Yang jujur, ya kan? Binti Siddiq, sebagaimana abinya, yakni Abu Bakar As-Siddiq.
annahunna rawaina lil ummati min af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mereka para istri-istri Nabi SAW itu meriwayatkan ya hadis-hadis untuk umat ini dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La siyaman al-af'al al-manziliyah. Utamanya adalah atau terlebih-lebih perbuatan yang bersifat rumahan. Perbuatan di masa Nabi SAW berada di sekitar rumah. Ini yang paling tahu hanya siapa? Hanya istri-istri Nabi SAW. Kalau putri Nabi itu Aisyah itu belum tentu tahu. Putri Nabi Fatimah itu belum tentu tahu karena Fatimah itu tidak tidur di saat Nabi tidur, ya nggak mungkin Fatimah datang tidur sama Nabi karena Nabi sudah tidur bersama istri-istri beliau. Jadi yang paling tahu adalah istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perbuatan Nabi di seputar rumah beliau. Maka istri-istri Nabi ini rawaina ilman katsira, meriwayatkan ilmu yang sangat banyak. Ilmu yang sangat banyak. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini Aisyah mengabarkan kebiasaan yang disukai oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya ini dalam hadis ini Nabi SAW mendahulukan yang kanan di dalam memakai sandal, di dalam memakai menyisir rambut, di dalam bersuci, di dalam membersihkan najis, di dalam semua perkaranya. Di dalam semua perkaranya. Kalubsil komisi, seperti beliau mengenakan gamis, baju yang kanan dulu. Ini kadang-kadang kita lupa ya, kalau pakai baju pakai aja. Nah, harusnya kita ingat saat pakai baju, oh iya, ingat pesan Nabi, dahulukan yang kanan dapat pahala. Dalam rangka mencari pahala. Di sini ya makanya zikir, salah satu zikir yang sangat utama itu adalah zikir di setiap keadaan. Di setiap keadaan dia ingat ya kepada perintah Allah dan Rasulnya. Itulah orang sebaik-baiknya orang yang sangat utama di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang banyak ingatnya kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya adalah kepada perintah Allah dan perintah Rasulnya. Wasarawili, ketika mengenakan sepan. Halo, Ipan. Apa tadi Ustaz yang terakhir? Ketika mengenakan apa? Sendal. Maka kalau menuntut ilmu jangan ngobrol. Siapa yang diajak ngobrolnya? Bilal apa satu ngobrolnya semua? Bilal, coba Bilal. Apa Bilal? Sepan. Oh, enggak ngobrol ya. Pakai sepan. Kanan dulu apa kiri dulu? Kanan dulu apa kiri dulu? Kenapa? Karena Nabi mendahulukan yang kanan. Dapat pahala. Wan naumi, tidur. Tidurnya miring sisi kanan. Jadi mungkin kita tidurnya pindah-pindah ya. Kadang kiri, kadang kanan, kadang telentang gitu ya. Saat telentang jelas tidak dapat pahala. Tapi satu saat kita miring sisi kanan, ngarah ke kiblat, maka kita dapat pahala. Meneladani Nabi SAW. Sebelum tidur baca doa, karena Nabi juga sebelum tidur baca doa. Masih dulu sudah pernah saya sampaikan, tapi saya ingatkan lagi supaya anget lagi. Masih enggak kita baca sebelum tidur baca Kulhu, baca apa lagi? Al-Falaq, baca apa lagi? An-Nas. Kemudian apa? Tiup di kedua tangan. Terus usapin di seluruh masih enggak dilakuin? Kadang-kadang kalau ingat. Berarti apa? Kalau misalnya kadang-kadang pas ingat, ilmunya berarti bermanfaat datang. Kalau enggak ingat, berarti ilmunya belum bermanfaat.
Makanya setiap pagi harus doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat. Itu minta sama Allah. Wa rizqan thayyibah, dan rizki. Ternyata orang tersebut malah orang tua kita. Boleh nggak ngingetin? Boleh, tapi dengan adab, dengan akhlak, ya, dengan sopan. Kalau tangan kiri bagaimana? Dilarang, karena Nabi melarangnya. Melarangnya. Wasurbi, begitu juga minum, wa nahwi dzalik, dan lain-lain, ya, dan lain-lain. Pokoknya untuk perkara yang baik-baik. Ya. Kullu hadza min babil tafa'ul al-hasan. Nah, semua ini kata Syekh Abdullah Al-Bassam karena dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tafa'ul, dia berharap baik. Berharap apa? Berharap baik dan memuliakan yang kanan atas yang kiri. Ini dia namanya al-fa'al. Berharap kebaikan, gak ada lain. Berharap kebaikan, pokoknya apapun yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya pasti baik. Walaupun kita gak paham, gak ngerti baiknya kira-kira apa ya. Misalnya gak ngerti, pokoknya kita tanamkan keyakinan semua yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya pasti baik. Pasti ada kebaikan di dalamnya. Wa ammal asya al mustaqzaratu fal ahsanu an taqdima fiha al yasar. Adapun kalau perkara-perkara yang menjijikkan, yang tidak baik, maka yang lebih utama, yang lebih bagus adalah mendahulukan yang kiri. Contohnya cebok, pakai tangan kiri. Menyentuh kemaluan, pakai tangan kiri. Apalagi? Apalagi ya? Pokoknya yang jorok-jorok, ya, yang jorok-jorok. Buang telai ayam pakai tangan, jangan pakai ini, pakai sengkuit, jangan pakai tangan kiri. Ini baru makna secara ijmali, belum faidahnya, ya. Jadi ilmu ini tadi pendek banget hadisnya ya, ilmunya luas banget. Ini faidahnya belum, ini faidahnya. Ya, tapi insya Allah faidahnya juga tidak lebih jauh dari itu tadi yang dijelaskan. Ya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan, tapi mungkin cuma dijawab beberapa saja. Selebihnya nanti ditunda ya, karena sebenarnya bahas ilmu itu kalau kebanyakan itu jadi nggak nyantel ilmunya ya. Apakah boleh menunda azan? Boleh nggak menunda azan? Kalau ada sesuatu yang masyru' boleh-boleh aja ya. Menunda azan ada sesuatu yang sifatnya syariat misalnya. Bagaimana jika mayat sudah menjadi bangkai, sudah busuk atau sudah hancur, atau salah satu anggota badannya terpisah
apakah tetap harus dimandikan? Ada kondisi-kondisi mayat, misalnya kebakar, ya, mutung. Apakah harus dimandikan? Ya, tetap. Tapi caranya tayamum. Ya Pak, ditayamumkan saja kalau seperti itu. Usap bagian mukanya dan usap bagian tangannya. Seperti itu ya, ditayamumkan. Apalagi tadi sudah apa? Sudah, kalau dipegang sudah hancur, ya udah cukup ditayamumkan saja ya. Kalau tangannya hilang satu, ya cuma satu berarti yang diusap tangannya, ya. Hilang satu kok, ya satu aja berarti mukanya sama tangannya. Kalau nggak ada kedua tangannya, ya gimana lagi? Nggak ada, ya. Ya anggota ya berarti tinggal mukanya aja tayamumnya. Ya nggak ada lagi tangannya. Wallahu a'lam. Kaifa tariqatul bahsi an zawjatin salihah. Ini siapa yang nanya ini? Apa jomblo apa ya? Apa santri, ngapain santrinya seperti ini ya? Enggak ya, enggak usah saling nuduh ya. Apa-apa namanya. Bagaimana cara mencari istri soleha? Ya. Nah, kakek bayi nih, kakek bayi. Cari ilmu dulu, cari ilmu. Nah, ini panjang ya. Apa keutamaan menjenguk orang sakit? Panjang ini ya, panjang. Bagaimana cara mengobati hati dari menolak nasihat? Jadi apa namanya itu, tidak suka dinasehati, menolak. Kemudian iri, suka iri. Nah, ini semua penyakit ini ya. Suka dengki dan sombong. Ini semuanya penyakit. Ini butuh proses ya. Kalau menghadapi penyakit itu butuh apa? Butuh proses. Tapi kunci utamanya adalah berilmu, ya, paham dengan ilmu tersebut. Kemudian mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya. Ini juga butuh proses ya, karena ini penyakit. Karena orang yang tidak menerima nasihat itu adalah seperti sifat orang-orang fa'aba ya. Bahkan ini adalah seperti sifatnya siapa? Syaitan. Sifatnya syaitan. Aba wastakbara. Yang enggan dan menyombongkan diri. Nah, mungkin itu saja. Insya Allah pertanyaan yang masuk pada pekan yang akan datang atau kapan waktu sempat itu insya Allah akan dijawab ya. Namun perlahan-lahan ya. Allah a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi